Beberapa hari yang lalu, ponsel di India telah menjadi hidup. Seorang pria sedang menggoda pacarnya. Tiba-tiba ponsel terbang keluar. Dia juga terjatuh dengan tidak terduga dan merasa sakit di mulut. Pria itu dengan gemetar ingin mengambil kembali ponselnya. Namun di layar muncul seekor burung kecil. Saat ia mengibaskan sayapnya, ponsel juga terbang ke udara seperti burung. Segera setelah itu, di seluruh kota muncul situasi aneh. Baik orang-orang sedang dalam panggilan, atau menonton film dan bermain game. Sekali saja lengah, semua ponsel terbang ke udara. Terutama toko ponsel menjadi korban terbesar. Dalam sekejap, seluruh kota menjadi kacau. Kantor polisi bahkan dipenuhi oleh para korban yang berdesak-desakan. Ini benar-benar merugikan pabrik ponsel. Sekarang seluruh kota tidak memiliki ponsel. Selama bisa segera membawa kembali satu truk barang. Bahkan jika harga naik 5 kali lipat besok, itu akan langsung diborong habis. Siapa sangka truk mengalami jalan buntu di tengah jalan. Segera setelah itu, hal aneh terjadi di jalan. Terlihat ponsel berbondong-bondong mengikuti mobil di depan. Kemudian terbang masuk ke sebuah halaman. Seorang pria yang sedang tidur nyenyak terbangun oleh suara dengungan. Saat itu baru dia menyadari bahwa ponsel-ponsel yang berdesak-desakan mengelilinginya. Dealer itu ketakutan hingga bergetar. Dia ingin merobek celah untuk melarikan diri. Namun itu sama sekali tidak ada gunanya. Saat itu, di layar setiap ponsel muncul seekor burung pipit. Burung itu mulai perlahan mendekati pria itu. Akhirnya semuanya terbang masuk ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, dealer itu pun meninggal secara menyedihkan. Keesokan harinya, kepolisian mengundang Dr. Waksi untuk membantu menyelidiki kasus ini. Di dalam ruangan terdapat pemandangan yang mengerikan. Namun rekan-rekannya tidak menemukan jejak bahan peledak. Hingga dokter menemukan pecahan ponsel di celah tersebut. Barulah dipastikan bahwa kematian dealer itu terkait dengan ponsel. Setelah kembali ke laboratorium, dokter menemukan sebuah ponsel tua dari 20 tahun yang lalu. Lalu ia memasukkan chip pelacak ke dalamnya. Ternyata, pada saat ponsel dinyalakan, dia pun menerobos kaca dan berlari keluar. Dokter segera membuka peta 3 dimensi. Melacak arah ponsel secara real time. Akhirnya, mengikuti sinyal, ia sampai di tepi danau. Namun, alat pengukur radiasi itu kehilangan fungsinya saat itu. Robot yang berjaga menunjuk ke depan. Seiring dengan gelombang di permukaan danau, sebuah awan hitam yang terdiri dari ponsel berputar di atas kepala. Menemukan orang asing yang masuk, segera datang dengan tekanan besar seperti awan hitam. Selanjutnya, hal yang lebih ajaib terjadi. Sekelompok ponsel berubah menjadi cakar elang. Semua perangkat penerima di menara sinyal dicopot. Saat itu, Dokter dan Kidi tidak memberikan penjelasan. Cakar elang sekali lagi menangkap menara sinyal dan menggoyangnya dengan keras. Tak lama kemudian, tiang beton hancur perlahan. Struktur besi setinggi 100 meter jatuh dengan lurus. Untungnya, robot wanita yang berjaga sangat gesit. Dokter selamat dari kematian. Lihatlah awan hitam itu. Sudah bergerak dengan megah menuju kejauhan. Malam itu, di jalan raya, kejadian aneh kembali terjadi. Pria berkacamata mendengar suara dengungan dari kejauhan. Namun, di sini tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Bahkan tidak ada bayangan seseorang. Saat dia bingung, kakinya tiba-tiba bersinar. Ternyata seluruh jalan raya terbuat dari ponsel. Tiba-tiba, permukaan jalan dari kejauhan meluncur seperti ombak. Kekuatan yang menekan seperti gunung Tai membuat pria itu ketakutan. Dia terus berlari. Akhirnya, pada saat terakhir, dia melompat ke semak-semak. Saat pria itu mengira telah melarikan diri dari cengkeraman iblis. Seluruh hutan bersinar. Kemudian, ponsel-ponsel ini jatuh ke bawah. Semua mengalir ke arah di mana dia berada. Seperti kanibal, mereka mengelilinginya dengan erat. Akhirnya, pria itu juga dengan terpaksa meninggal secara menyedihkan. Karena insiden ponsel telah menyebabkan 2 orang meninggal, wali kota segera mengadakan rapat darurat. Namun, tindakan ponsel menyerang orang sama sekali tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Para pejabat tinggi benar-benar tak berdaya terhadap hal ini. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan militer. Kendaraan lapis baja segera masuk ke pusat kota. Menara sinyal yang rusak juga sedang diperbaiki secara darurat. Namun, yang tidak mereka duga adalah, tentara ponsel juga tiba di lokasi tanpa suara. Mereka memanjat ke atas kendaraan lapis baja. Dalam sekejap, mereka mengikat orang-orang di dalam dengan erat. Tentara secara naluriah menembak. Namun, mereka tidak sengaja melukai rekan dan pekerja. Bagian dalam tangki juga berantakan. Ketika tentara melepaskan ponsel, itu memicu bayangan. Siapa sangka itu meledakkan sebuah kendaraan lapis baja menjadi puing-puing. Hanya dalam sekejap, orang-orang di tim lapis baja ini mati dan terluka dengan bodoh. Proyek perbaikan menara sinyal juga gagal. Namun, kelompok ponsel tidak berhenti di situ. Mereka membentuk seekor elang raksasa dan datang ke atas kota. Orang-orang ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Tim lapis baja segera mengorganisir serangan balik. Namun, senjata biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya.
justru menggerakkan sayapnya dan mengambil mobil yang terparkir. Di tanah terdapat kerumunan orang dan hewan. Dengan cakar raksasa, ia berputar sembarangan di antara kerumunan. Puluhan pria dan wanita dibawa ke ketinggian 100 meter. Jika jatuh dari ketinggian seperti ini, pasti akan menjadi daging yang hancur. Tepat pada saat yang krusial, seorang pria yang mengenakan sepatu roda tiba-tiba muncul. Dia adalah penemuan terbesar Dr. Waxi. Saudara ketujuh, robot humanoid. Terlihat dia dengan cepat mengambil jaring pengaman dari lokasi konstruksi. Berhasil menangkap semua orang. Semua orang maju untuk mengucapkan terima kasih kepada Kidi. Namun, kemunculannya justru membuat elang raksasa marah.